Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi, yaitu materi baris dan deret, di mana dengan sumber acuan yaitu berasal dari modul yang telah saya buat sendiri, yaitu modul matematika tingkatan SMA kelas 10. Sebelumnya saya izin untuk memperkenalkan diri. Saya bernama Abdul Hakim Loli dari kelompok 7 bersama rekan kerja saya yaitu Siska Pilomali. Baik, langsung saja untuk penjelasan materi yang telah saya sebutkan, yaitu materi mengenai baris dan deret. Dalam hal ini, dalam baris dan deret ada yang dinamakan dengan pola bilangan. Pola bilangan ini adalah suatu susunan atau baris bilangan yang memiliki keunikan membentuk suatu pola yang teratur. Contohnya bisa dilihat pada PDF kali ini. Saya akan memperjelasnya lagi. Di sini untuk yang pertama contoh daripada pola bilangan ganjil, yaitu 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Mungkin ini teman-teman bisa sudah familiar dengan angka-angka bilangan ganjil. Kemudian bilangan genap pun seperti itu, 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Kemudian di sini ada pola persegi atau kuadrat, yaitu 1, 4, 9, 16, 25 dan seterusnya. Kemudian ada pola segitiga, yaitu 1, 3, 6, 10, 15 dan seterusnya. Kemudian ada bilangan Fibonacci. Bilangan Fibonacci ini ditambah dua suku sebelumnya, jadi contohnya menjadi 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 dan seterusnya. Kemudian ada juga segitiga Pascal. Bisa teman-teman lihat seperti pada PDF ini. Kemudian ada baris dan deret aritmetika. Di sini baris aritmetika ini adalah barisan bilangan yang mempunyai selisih dua suku yang berurutan selalu tetap. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya itu dia tiap suku itu berbeda satu. Jadi beda satu tiap sukunya. Kemudian ada 3, 7, 11, 15, 19 dan seterusnya. Di sini beda 4 tiap sukunya. Kemudian ada 90, 87, 85, 82, 79. Di sini beda min 3 tiap sukunya. Jadi tiap suku yang ada pada contoh ini adalah tiap sukunya itu berbeda 3, min 3. Kemudian untuk rumus-rumus dari baris aritmetika ini, yang pertama kita harus mengetahui tentang beda. Beda ini disimbolkan dengan B, di mana untuk B itu adalah UN dikurangi U dalam kurung N kurang 1. Kemudian ada rumus suku KN. Di sini rumus suku KN-nya adalah UN sama dengan A ditambah dalam kurung N kurang 1 dikalikan B. Di mana A itu adalah U1. U1 itu adalah suku pertama. Kemudian N adalah banyak bilangan. Kemudian B adalah beda suku tadi. Jadi UN sama dengan SN dikurangi S dalam kurung N kurang 1. UN itu adalah jumlah N suku pertama dan SN kurang 1 adalah jumlah N dikurangi 1 suku pertama. Kemudian ada juga rumus suku tengah. Berlaku untuk banyak bilangan ganjil. Jadi UT sama dengan 1/2 dikali A tambah UN. Di mana T itu adalah 1/2 dikalikan N ditambah 1. Kemudian ada deret atau jumlah N suku pertama, di mana SN sama dengan 1/2 N dikali 2A ditambah N kurang 1 kali B. Kemudian ada SN sama dengan 1/2 N dalam kurung A tambah UN. SN ditambah N kali UT. Jika baris aritmetika disisipkan K buah bilangan, maka akan terbentuk baris aritmetika yang baru. Nah, di sini teman-teman bisa lihat. Berdasarkan hal itu, maka akan terjadi perubahan. Di mana perubahan yang terjadi itu, yang pertama, suku pertama, tengah dan akhir sama dengan baris sebelumnya. Yang kedua, banyak suku baru menjadi N aksen sama dengan N ditambah N kurang 1 kalikan K. Kemudian yang ketiga, beda baris baru menjadi B aksen sama dengan B per K tambah 1. Kemudian persamaan yang dapat diturunkan menjadi SN aksen per SN sama dengan N aksen per N. Kemudian masuk di baris dan deret geometri. Baris geometri itu adalah barisan bilangan yang mempunyai perbandingan atau rasio dua suku yang berurutan dan selalu tetap. Contohnya itu 2, 4, 6, 8, 10. Rasionya adalah 2. Kemudian 60, 30, 15, 7, 5. Rasionya ini adalah 1/2, di mana A itu tidak sama dengan 0.
Kemudian rumus-rumus dalam baris geometri itu yang pertama kita mengenalnya ada dinamakan rasio atau disimbolkan R, di mana R itu adalah UN per U kalikan N kurang 1, di mana R tidak sama dengan min 1, tidak sama dengan 0, dan tidak sama dengan 1. Rumus suku Kn, UN sama dengan A dikalikan R pangkat N kurang 1, di mana A itu adalah U1 atau suku pertama, kemudian N adalah banyak bilangan, kemudian R tadi adalah rasio suku. UN sama dengan SN dikurangi S kalikan N kurang 1. SN sama dengan jumlah N suku pertama, SN kurang 1 sama dengan jumlah N kurang 1 suku pertama. Kemudian ada juga dalam geometri dikenal dengan rumus suku tengah seperti yang sebelumnya, di mana berlaku untuk banyak bilangan ganjil dengan rumus UT sama dengan akar dikalikan A, akar A kalikan UN, di mana T /2 dalam kurung N tambah 1. Deret atau jumlah N suku pertama, Sn sama dengan A dikalikan R pangkat N kurang 1 per R kurang 1, atau Sn sama dengan A dikalikan 1 kurang R pangkat N per 1 kurang R. Jika baris geometri disisipkan ke buah bilangan seperti di aritmetika tadi, maka akan terbentuk baris geometri baru. Di sini teman-teman bisa lihat. Berdasarkan hal itu, maka akan terjadi perubahan, di mana perubahan yang terjadi yang pertama itu suku pertama, tengah, dan akhir sama dengan baris sebelumnya. Yang kedua, banyak suku baru menjadi N aksen sama dengan N ditambah N kurang 1 kalikan K. Rasio baris baru menjadi K genap. Jika K genap, maka akan menjadi R aksen sama dengan akar dari R. Kemudian jika K ganjil, K tambah 1 akar R atau R aksen sama dengan min K tambah 1 akar R. Kemudian lanjut ke baris geometri tak hingga. Baris geometri tak hingga adalah baris geometri yang sukunya dapat mencapai mendekati tak hingga. Baris geometri tak hingga atau disingkat menjadi BGTH dibagi menjadi yang pertama, baris geometri tak hingga divergen, di mana nilai sukunya membesar, tidak memiliki limit jumlah dengan rasio R kurang dari min 1 atau R besar 1 yang mana bukan pecahan. Kemudian yang kedua, baris geometri tak hingga konvergen, yaitu nilai sukunya mengecil, memiliki limit jumlah, kemudian rasionya di mana R besar min 1 kurang dari 1 dan R tidak sama dengan 0, pecahan. Baris geometri tak hingga yang dapat dihitung adalah BGTH konvergen karena memiliki suku yang nilainya mendekati 0. Limit jumlah BGTH konvergen dapat dihitung seperti rumus berikut. Jadi teman-teman bisa lihat. Dan kurang lebih itulah materi yang dapat saya jelaskan mengenai baris dan deret pada kesempatan kali ini. Kurang lebih saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Pilomali menjelaskan materi tentang eksponen dan logaritma. Yang pertama, menemukan konsep eksponen. Definisi 1.1, misalkan A bilangan real dan E bilangan bulat positif. Notasi A pangkat N menyatakan hasil kali bilangan A sebanyak N faktor. Dapat ditulis A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali titik-titik kali A N faktor, dengan A sebagai basis bilangan berpangkat dan N sebagai pangkat. Lanjut yang kedua, pangkat bulat negatif. Definisi 1.2, untuk A bilangan real dan A tidak sama dengan 0, M bilangan bulat positif didefinisikan A min M sama dengan 1 per A pangkat M. Definisi di atas dijelaskan sebagai berikut. A pangkat min M sama dengan 1 per A pangkat M sama dengan 1 per A kali 1 per A kali 1 per A kali titik-titik kali 1 per A sebanyak M faktor sama dengan 1 per A kali A kali A kali titik-titik kali A M faktor sama dengan 1 pangkat 1 per A pangkat M. Contoh 1.1,
Jika X sama dengan min 2 dan Y sama dengan 2, tentukan nilai X pangkat 3, Y pangkat 4. Alternatif penyelesaiannya X pangkat 3, Y pangkat 4 sama dengan Y pangkat 4 per X pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 4 per min 2 pangkat 3 sama dengan 16 per min 18 sama dengan min 2. Masuk ke pangkat 0. Definisi 1.3 untuk A bilangan real dan A tidak sama dengan 0, maka A pangkat 0 sama dengan 1. Yang keempat, sifat-sifat pangkat bulat positif. Sifat yang pertama, jika A bilangan real, M dan N bilangan bulat positif, maka A pangkat M kali A pangkat N sama dengan M tambah N. Bukti A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali titik-titik kali A dikali A kali A kali A kali titik-titik kali A sama dengan A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A kali A M tambah N sama dengan A di pangkat M tambah N. Sifat yang kedua, jika A bilangan real dan A tidak sama dengan 0, M dan E bilangan bulat positif, maka A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M kurang N. Bukti A pangkat M per A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali titik kali A M faktor per A kali A kali A kali A titik kali A N faktor sesuai definisi 1.1 di atas. Masuk sifat ketiga, jika A bilangan real dan A tidak sama dengan 0, M dan E bilangan bulat positif, maka A pangkat M N sama dengan A pangkat MN. Bukti A pangkat M N sama dengan A pangkat M kali A pangkat M kali A pangkat M kali titik-titik kali A pangkat M N faktor sama dengan A kali A kali A kali titik-titik kali A M faktor A kali A kali A kali titik-titik kali A M faktor A kali A kali A kali titik-titik kali A M faktor A kali A kali A kali titik-titik M faktor per M faktor sama dengan A kali A kali A titik-titik kali A M kali N faktor. A pangkat M N sama dengan A M sama dengan A pangkat M kali N. Terbukti. Yang kelima, bentuk akar. Pengakaran, penarikan akar suatu bilangan merupakan kebalikan dari pemangkatan suatu bilangan. Akar dilambangkan dengan notasi akar. Misalkan A bilangan real dengan A lebih dari 0, P per Q adalah bilangan pecahan dengan definisi 1.6. Misalkan A bilangan real dengan A lebih dari 0, P per Q adalah bilangan pecahan dengan Q tidak sama dengan 0 kali Q lebih dari sama dengan 2 kali A pangkat P per Q sama dengan C, sehingga C sama dengan A akar A
O, sehingga C sama dengan Q akar A pangkat P, atau A pangkat P per Q sama dengan Q akar A pangkat P. Lanjut ke-6, hubungan bentuk akar dan bilangan berpangkat. Perlu diketahui bahwa bilangan berpangkat memiliki hubungan dengan bentuk akar berdasarkan sifat keempat. Jika A adalah bilangan real dengan A lebih dari 0, P per N, dan M per N adalah bilangan pecahan dengan N tidak sama dengan 0, maka A pangkat M per N, A pangkat P per N sama dengan A pangkat M tambah P per N. Dengan demikian, P pangkat 1 per 2 kali P pangkat 1 per 2 sama dengan P pangkat 1 per 2 tambah 1 per 2 sama dengan P, dan perhatikan bahwa akar P kali akar P sama dengan P, sehingga dapat disimpulkan P pangkat 1 per 2 sama dengan akar P. Perhatikan untuk kasus di bawah ini, P pangkat 1/3 kali P pangkat 1/3 kali P pangkat 1/3 sama dengan 1/3 tambah 1/3 tambah 1/3 sama dengan P pangkat 1, dan P sama dengan P. Dan perhatikan juga bahwa 3 akar P kali 3 akar P kali 3 akar P sama dengan P, sehingga berdasarkan definisi 1.6 disimpulkan P per 3 sama dengan 3 akar P. Lanjut, operasi pada bentuk akar. A. Operasi penjumlahan dan pengukuran bentuk akar. Operasi penjumlahan dan pengurangan pada bentuk akar dapat dilakukan apabila bentuk akarnya senama. Bentuk akar senama adalah bentuk akar yang mempunyai eksponen dan basis sama. Untuk setiap P, Q, dan R adalah bilangan real dan R lebih dari sama dengan 0, berlaku sifat-sifat berikut. P N akar R tambah Q N akar R sama dengan P tambah Q N akar R. P N akar R kurang Q N akar R sama dengan P kurang Q N akar R. Masuk operasi perkalian dan pembagian bentuk akar. Pada pangkat pecahan telah dinyatakan bahwa A pangkat P per Q sama dengan Q akar A pangkat P. Sifat perkalian dan pembagian bentuk akar dapat dicermati pada beberapa contoh berikut. Masuk ke contoh 1.7. Yang pertama, 3 akar 8 sama dengan 3 akar 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 3 per 3 sama dengan 2 pangkat 1 sama dengan 2. Contoh kedua, 6 akar 6 4 sama dengan 6 akar 2 pangkat 6 sama dengan 2 pangkat 6 per 6 sama dengan 2 pangkat 1 sama dengan 2. Ketiga, 4 3 akar 5 kali 2 3 akar 7 sama dengan 4 kali 2 3 akar 5 kali 7 sama dengan 8 3 akar 35. Masuk ke C, merasionalkan penyebut bentuk akar. Kita tahu bahwa bentuk-bentuk akar seperti akar 2, akar 5, akar 3 tambah akar 7, akar 2 dikurang akar 6, dan seterusnya merupakan bilangan irasional. Jika bentuk akar tersebut menjadi penyebut pada suatu pecahan, maka dikatakan sebagai penyebut irasional. Yang ke-8, menemukan konsep logaritma.
Telinga manusia dapat mendengar suara dengan intensitas yang rentangnya luar biasa. Suara paling keras yang dapat didengar oleh orang yang sehat tanpa merusak gendang telinga memiliki intensitas 1 triliun kali lebih kuat daripada suara paling rendah yang bisa didengar. Menghitung intensitas bunyi dengan rentang begitu besar tentu sangat tidak nyaman. Namun dengan logaritma perhitungan ini akan menjadi lebih sederhana. Alexander Graham Bell 1847 sampai 1922 menggunakan logaritma untuk menghitung skala bunyi. Skala ini dinamakan desibel dan didefinisikan sebagai D sama dengan 10 log 1/10, dengan D adalah skala desibel bunyi, I adalah intensitas bunyi dengan 1 watt per meter persegi W per M pangkat 2, dan I0 sebagai intensitas bunyi paling minimum bisa didengar orang yang sehat, yaitu 1,0 kali 10 pangkat min 12. Sebagai gambaran berikut ini adalah tabel intensitas bunyi beberapa objek. Inilah tabel intensitas bunyi pada beberapa suara. Masuk ke definisi 1.7. Misalkan A, B elemen R, A lebih dari 0, A tidak sama dengan 1, B lebih dari 0 dan C rasional, maka A log B sama dengan C jika dan hanya jika A pangkat C sama dengan B, di mana A disebut basis 0 kurang dari A kurang dari 1 atau A lebih dari 1. Sedangkan B disebut numerus B lebih dari 0. Sedangkan C disebut hasil logaritma. Masuk ke sifat-sifat logaritma. Dari definisi 1.7, logaritma merupakan invers dari perpangkatan. Oleh karena itu, terdapat 3 sifat dasar logaritma, yaitu yang pertama sifat ke-6, sifat dasar logaritma. Misalkan A dan N bilangan real, A lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1, maka A log A sama dengan 1, A log 1 sama dengan 0, A log A pangkat N sama dengan N. Yang kedua, sifat ke-7, untuk A, B, dan C bilangan real positif, A tidak sama dengan 1 dan B lebih dari 0, berlaku A log B kali C sama dengan A log B tambah A log C. Bukti, berdasarkan definisi 1.7, maka diperoleh A log B sama dengan X jika dan hanya jika B sama dengan A pangkat X, A log C sama dengan Y jika dan hanya jika C sama dengan A pangkat Y. Dengan mengalihkan nilai B dengan C, maka B kali C sama dengan A pangkat X kali A pangkat Y jika dan hanya jika B kali Y sama dengan A pangkat X tambah Y. Jika dan hanya jika A log B kali C sama dengan X tambah Y. Substitusikan X dan Y. A log B kali C sama dengan A log B tambah A log C. Terbukti. Masuk ke sifat yang ketiga, yaitu sifat ke-8. Untuk A, B, dan C bilangan real dengan A lebih dari 0, A tidak sama dengan 1 dan B lebih dari 0, berlaku A log B per C dan A log B kurang A log C. Bukti, berdasarkan definisi 1, diperoleh A log B sama dengan X jika dan hanya jika B sama dengan A pangkat X, A log C sama dengan Y jika dan hanya jika C sama dengan A pangkat Y. Dengan membagi B dengan C, maka diperoleh B per C sama dengan A kali X, A pangkat X per A pangkat Y.
Jika dan hanya jika B per C sama dengan A pangkat X kurangnya. A log B per C sama dengan A log A pangkat X kurangnya. A log B per C sama dengan X kurangnya. Substitusikan X dan Y. A log B per C dan A log B kurang A log C. Terbukti. Itulah materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.